Kembali lagi bersama kami di Muslim Kampus Muda dan Berakhlakul Karimah. Nah, Sobat Muslim, setelah kita tadi membahas mengenai sejarah Idul Adha dan juga mengenai kisah inspiratif dari Nabi Ibrahim, di segmen kali ini kami akan menyejukkan wawasan kalian dengan mengenai keutamaan berkurban serta syarat-syarat hewan yang berhak untuk dikurbankan. Penasaran? Tetap bersama kami di Muslim Kampus Muda dan Berakhlakul Karimah. Sobat Muslim, berkurban merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan juga karunia-Nya. Mungkin masih banyak Sobat Muslim yang bingung terhadap hukum berkurban. Para ulama mengklasifikasikan ada dua. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah. Wajib bagi yang mampu, kemudian yang sunnah adalah bagi orang yang kurang mampu. Dan juga sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta terhadap hambanya yang telah mementingkan agamanya. Dalam sabda Allah di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yaitu Fasalli li rabbika wanhar. Dan juga di surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. berkurban merupakan salah satu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta banyak sekali keutamaan-keutamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa beriman dan menjalankan segala perintahnya. Nah, Sobat Muslim, apa saja keutamaannya itu? Yang pertama, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatimah, berdirilah dan saksikan hewan sembelihanmu, karena pada saat awal tetesan darah, dosa-dosamu diampuni bersamanya." Seraya ucapkan, "Salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Keutamaan yang kedua, daging-daging unta dan darahnya tidak sekali-kali dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya Idul Adha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah telah bersabda tentang keutamaan orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban. Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah dari Bani Adam ketika hari raya Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Keempat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sambungan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduk, bulu dan kukunya, dan sesungguhnya darah hewan kurban telah terletak di suatu tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mengalir di tanah. Karena itu, bahagiakan dirimu dengannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Yang kelima, pahala yang amat besar, yakni diumpamakan seperti banyaknya bulu dari binatang yang disembelih. Ini merupakan penggambaran saja tentang betapa besarnya pahala itu. Hal ini dinyatakan Rasulullah dalam sabdanya, pada tiap helai bulunya itu kita memperoleh suatu kebaikan.
Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keenam, berkurban adalah ibadah yang paling utama. Berdasarkan hadis Imam Ahmad bin Hambal Abu Zanad dan Ibnu Taimiyah berpendapat, menyembelih hewan pada hari raya kurban, akikoh, dan hadiyu ketika haji lebih utama dari sodakoh yang nilainya sama. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Beliau juga menegaskan, ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih hewan kurban. Sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah sholat. Masih banyak lagi keutamaan dari setiap muslim yang berkurban. Maka dari itu, sepatutnya kebaikan kita tanamkan agar kebaikan yang lain menyelimuti kita di dunia dan di akhirat. Nah, berikutnya, sobat muslim semua, kita akan mengetahui syarat sah hewan dikurbankan. Maka dari itu, yuk ikuti kita. Nah, sobat muslim, sudah menjadi tradisi Indonesia. Jelang datangnya Idul Adha, beberapa ruas jalan selalu dipenuhi oleh para penjual hewan kurban. Mulai dari kambing, domba, sapi, hingga kerbau. Meski sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya, memilih hewan kurban yang tepat masih sulit dipahami. Tak jarang penjual yang nakal, malah memberikan saran yang kurang tepat. Padahal ada beberapa syarat sah hewan kurban yang harus dipenuhi sesuai dengan syariat Islam. Apa saja syariat Islam itu? Simak selengkapnya. Hal pertama yang harus kita perhatikan sebelum berkurban ialah mengetahui jenis hewan apa yang patut untuk dikurbankan. Hewan tersebut adalah bahimatul anam atau hewan ternak. Hal ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang patut dikurbankan adalah sapi, kambing, domba, dan unta. Hal kedua, kita harus mengetahui status kepemilikan hewan yang akan kita beli. Sehingga hewan yang akan kita beli harus sesuai dengan kehalalan dan juga akad yang halal. Sehingga tidak boleh kita mencuri. Yang ketiga adalah kondisi fisik kesehatan hewan. Rasulullah bersabda, ada 4 hal yang menyebabkan hewan tidak boleh untuk dikurbankan. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 4 hal yang menyebabkan hewan tidak dapat untuk dikurbankan, yaitu yang pertama adalah salah satu matanya ada yang buta dan itu jelas diketahui butanya. Yang kedua, hewan itu sakit dan diketahui secara jelas bahwa hewan tersebut sakit. Yang ketiga, hewan yang pincang dan diketahui pincangnya. Dan yang terakhir, hewan yang sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang. Hal keempat, usia hewan. Usia hewan kurban ada kriterianya, yaitu ada kriteria umur hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan, yaitu yang pertama, unta genap berusia 5 tahun atau masuk tahun ke-6. Yang kedua, sapi genap berusia 2 tahun atau masuk tahun ke-3. Yang ketiga, kambing genap 1 tahun atau masuk tahun ke-2. Dan yang terakhir, domba genap berusia 6 bulan atau masuk bulan ke-7. Nah, sobat muslim, setelah ini kami akan kembali dengan informasi menarik dan sayang untuk dilewatkan. Tetap bersama kami di Muslim Kampus, muda dan berakhlakul karimah.